Hai hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Here I am back again. This is my very first video di 2023 gitu. Wow, kayaknya emang tiap tahun tuh gue cuman bikin satu video gitu ya. Last time itu tentang gimana aku bisa hamil normal walau divonis infertil karena punya permasalahan yakni AMH aku yang rendah atau anti miliran hormon aku yang cuma 0,03, dimana waktu itu sel telur aku tuh cuman ada 3 gitu. Udah coba inseminasi dan bayi tabung juga gagal dan tapi akhirnya bisa berhasil hamil normal gitu. Nah, untuk teman-teman pejuang dua garis yang belum menonton videonya bisa langsung klik link di atas. Oke, by the way, anakku sekarang sudah 2 tahun gitu dan ya aku bersyukur banget karena saat ini dia dalam kondisi yang sehat dan juga aktif. Ya semoga dia selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Well, oke, untuk teman-teman nih pejuang dua garis. Jadi di video ini aku masih akan sharing-sharing sih tentang promil pastinya ya. Dan tentunya aku tuh mengalami banget betapa dropnya kita sebagai wanita ketika divonis dokter susah hamil gitu ya atau infertil. Nah, banyak masalah gitu yang menyebabkan seorang wanita itu infertil atau susah hamil, misalnya PCO, terus juga AMH rendah seperti aku dan lain-lain. Tapi ingat, bukan cuma perempuan aja gitu ya yang bisa bermasalah dengan kesuburan, laki-laki juga bisa alias para suami. Jadi nih, of course nih, kalau misalnya mau promil gitu ya harus banget itu dua-duanya yakni suami istri diperiksa. Jangan sampai para suami-suami di luar sana tuh egois gitu ya, ngerasa bahwa ini gue nggak apa-apa nih, pasti bini gue nih yang bermasalah dan akhirnya nggak mau diperiksa dan semua urusan tanggung jawab diberikan kepada istri. Jangan seperti itu, harus saling support, oke? Okay? Alright, back to promil. Solusi yang biasa diberikan oleh dokter pada pasien bermasalah dengan kesuburan yakni tentu disesuaikan dengan permasalahan masing-masing. Tapi dari pengalaman aku adalah yakni inseminasi dan juga bayi tabung. Tapi kita semua tahu lah ya, bayi tabung itu kan nggak murah gitu dan chance-nya untuk berhasil itu mungkin 40-50% gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya aku di tahun 2000-an gitu ya, pernah 2000 di tahun 2000 pernah mencoba bayi tabung dan itu biayanya adalah 200 juta dan gagal. Inseminasi juga gagal gitu. Nah, penyebab gagalnya aku kenapa waktu itu kita bahas aja di video lainnya. Jadi stay tune ya. Oke, so teman-teman pejuang dua garis, pada akhirnya banyak juga nih ya teman-teman yang kemudian ini memilih untuk pergi ke pengobatan alternatif gitu ya, just like me. Dan buat teman-teman nih yang pingin mencari pengobatan alternatif untuk promil gitu ya, pastikan kalau mencari pengobatan alternatif itu yang bagus, terus juga yang benar, karena sekarang itu kan kayaknya banyak juga gitu abal-abal. Jadi pastikan yang kredibel dan punya review yang baik. Sekali lagi di video sebelumnya aku juga sudah share pengobatan alternatif aku waktu itu dan berhasil hamil secara normal. Cek aja video sebelumnya, oke? Okay? So alright, promil bagi ibu-ibu dengan masalah kesuburan ini kan seperti aku gitu ya, tentunya ini bisa sangat challenging, bisa menguras tenaga juga pikiran gitu ya. Tapi ibu-ibu teman-teman harus banget nih bisa deal dengan this kind of situation gitu. Ketika misalnya kita mau promil gitu ya, perasaan kita itu harus tentunya senang gitu. Jauh-jauhlah dari yang namanya stres dan berikan lebih banyak perhatian ke diri kita sendiri dan kesehatan kita tentunya. Manjakan diri kita gitu. Oke, beberapa hal yang aku lakuin pada saat mau promil adalah yang pertama tentunya menjaga kesehatan. Nah, ini wajib banget nih untuk teman-teman untuk memiliki yang namanya pola hidup yang sehat. Kalau sebelumnya misalnya makan itu nggak sehat gitu ya, misalnya makan junk food, goreng-gorengan, ini wajib banget diubah ya. Dibuang dulu tuh makanan-makanan yang kotor gitu ya, nggak jelas, oke? Dan kemudian juga seperti jam tidur gitu, pastikan tidur ini 8 jam gitu ya, tapi jangan juga terus tidur jam 1 malam, jam 2 malam, ntar bangun jam 9-10. Mendingan tidur jam 8, jam 9 malam, terus tidur selama 8 jam gitu. Nah, jadi menurut penelitian dan juga dari keterangan dokter aku gitu ya, bahwa memang ada yang namanya keterkaitan antara
bergadang dan juga gangguan kesuburan wanita ini seperti kalau kita begadang gitu ya, bisa meningkatkan stres, menurunkan kadar melatonin, terus juga kadar melatonin ini merupakan hormon yang diproduksi kelenjar pineal, yaitu sebuah kelenjar endorfin kecil yang ada di pusat otak dan ini berperan dalam regulasi fungsi biologis tubuh. Wow, penting banget dong ya. Dan tentunya kekurangan melatonin ini bisa menyebabkan tidur nggak nyenyak, terus juga depresi, capek, siklus haid nggak lancar, gelisah, kolesterol dan juga tekanan darah tinggi. Terus juga bisa membuat gangguan irama jantung. Dan melatonin ini juga berfungsi sebagai protektor sel telur. Jadi kalau misalnya kadar melatonin kita rendah karena bergadang, ini bisa menurunkan kualitas sel telur. Dimana memang memiliki sel telur yang baik ini adalah mutlak untuk seseorang wanita yang dalam masa atau sedang melakukan namanya program hamil atau ingin hamil begitu ya. So jaga pola tidur yang baik, oke? This is very important. Second, makan makanan yang sehat. Ini demi apapun gitu ya, wajib banget untuk teman-teman makan makanan spesial promil. Misalnya sayur hijau, terus buah-buahan yang mengandung vitamin C, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan lain sebagainya, dan juga minum air putih yang banyak gitu ya. Next time aku bakal share makanan-makanan khusus promil, resep-resepnya gitu ya, yang tentunya bukan hanya sehat tapi juga enak dan gak ngeras kantong. Next video, stay tune, oke? Dan lanjut adalah olahraga. Oke, this is one of the most important juga untuk promil karena kan olahraga ini bisa melancarkan peredaran darah, dan kalau rekomendasi dokter aku itu adalah olahraga seperti jogging, terus juga bersepeda, senam kegel, terus juga renang, pilates, dan yoga. Untuk aku sendiri waktu itu aku memilih untuk yoga karena selain bisa membuat badan aku sehat, bisa juga membuat aku lebih tenang, lebih relax gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu repot atau lagi sibuk atau malas gitu ya, paling nggak jalan deh keliling-keliling kompleks, keliling-keliling kampung, keliling apartemen tiap hari, minimal 30 menit aja diusahakan ya teman-teman ya. Oke, kita ke hal selanjutnya yang aku lakukan pada saat aku mau promil itu adalah memiliki kualitas time dengan suami. You really have to have a good time, great time with your husband. Memiliki waktu-waktu indah dengan suami kamu itu ini mudah-mudahan juga ada suami yang lagi nonton, dan pahamilah bahwa promil itu berdua, bukan cuman istri aja gitu. Jadi please banget nih, support dong istrinya gitu, kasih dia banyak perhatian, ikuti dia maunya, dan jangan untuk macam-macam dulu gitu ya, demi apapun deh. Yang namanya support dari suami ini adalah faktor yang paling penting, dan tentunya juga jangan sampai istri merasa terbebani dengan promil ini gitu ya. Mengalah dulu aja ya, pokoknya jadikan istri kamu itu ratu, oke? Dan yang jelas kalian berdua itu juga harus banget selalu berada atau memiliki pikiran positif dan juga berada pada high vibration. Artinya yakinkan bahwa kalian pasti bisa gitu loh. Jangan sampai menyerah dan berpikir aduh ini kayaknya susah atau merasa ketakutan misalnya. Nah, punya perasaan positif ini kalau di aku tuh sangat berdampak besar gitu ya, bahwa kita harus yakin bahwa semua usaha yang kita lakukan ini akan berhasil gitu. Oh ya, by the way, satu hal yang penting juga adalah mencari dokter yang selain bagus, juga pastikan kalau dokter itu juga positif dan selalu memberikan support untuk kita. Karena aku pernah punya pengalaman ketemu dokter yang begitu aku ngasih hasil lab aku yang punya AMH rendah itu, dia langsung ngomong gini, aduh bu, ini udah fix nggak bisa sih bu, saya nggak bisa lihat sel telur ibu, kayaknya udah nggak harapan gitu. Terus gue jawab dong ya, duh dok gimana dong, saya takut. Terus you know what dia jawab, dia jawabnya kayak gini, ya kalau ibu takut terus gimana saya? Itu rasanya kayak drop dan oke, ilfeel. Never ever ke dokter itu lagi gitu. Jadi pastikan cari dokter kandungan yang bagus, yang suportif dan juga cocok sama kalian gitu ya. Oke, satu hal yang aku pikir juga paling penting banget untuk dilakukan oleh teman-teman pejuang 2 garis yang mau berusaha untuk hamil, baik secara normal, IVF, inseminasi, ataupun pengobatan alternatif ya. Teman-teman itu bisa melakukan yang namanya akupuntur. Yes, akupuntur. Ladies ya, jadi akupuntur ini adalah hal yang aku lakukan saat promil dan aku merasakan dampak yang begitu besar. Ya, jadi ada akupuntur khusus gitu untuk masalah kesuburan, dan tentunya pastikan juga teman-teman itu ke tempat akupuntur yang kredibel. Dan kalau bisa yang khusus promil gitu ya. Nah, kalau buat aku sendiri, waktu itu tuh aku merasa beruntung sekali karena bisa ketemu dengan seorang dokter akupuntur yang bagus dan juga berpengalaman. Nih aku spill ya. Namanya adalah Dokter Melia.
Jadi beliau ini praktek di klinik Mediko di Jatinegara di Jakarta Timur. Nanti lengkapnya cek di description box di bawah, oke? Nah, Dr. Melia ini yang berpraktek di klinik Mediko Jatinegara ini expert untuk akupuntur kesuburan dan juga sudah banyak membantu wanita-wanita dalam program hamil mereka gitu. Nah, waktu di akupuntur itu dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu, dan ingat banget waktu itu aku ditusuk-tusuk di bagian telapak kaki, terus betis, dan juga paha gitu ya. Dan waktu itu juga aku minta sama dokter untuk diakupuntur di bagian kepala gitu ya, dengan tujuan agar aku bisa lebih rileks, lebih santai, gak stres gitu. Dan itu rasanya enak banget, relax banget, tenang banget gitu. Dan I really believe that akupuntur ini yang menjadi faktor yang paling penting dan berperan banget dalam keberhasilan aku bisa hamil secara normal. Oke, nah baik lagi ke pengobatan alternatif nih teman-teman. Tadi kan udah aku ceritakan bahwa aku bisa hamil secara normal walaupun sudah divonis infertil, nggak bisa hamil secara normal, dan juga gagal bayi tabung gitu ya. Waktu itu aku ke seorang sensei ya, namanya Sensei Sukimin. Beliau praktek juga di Jakarta Timur gitu ya. Jadi hari ini aku juga lagi-lagi pengen mengucapkan terima kasih untuk Sensei Sukimin yang sudah berjasa banget dalam berhasilnya kehamilan aku gitu ya. Selain itu nih teman-teman, jadi sebenarnya nih aku ada rekomendasi pengobatan alternatif lain gitu ya, selain Sensei Sukimin di Jakarta. Tapi ini lokasinya ada di Bali gitu teman-teman. Sebenarnya ini adalah rekomendasi dari temen aku gitu ya. Tapi karena bukan aku yang experience langsung, jadi aku nggak berani cerita gitu. Tapi nanti next time aku bakal collab sama temen aku ini yang juga punya masalah kesuburan. Bahkan bukan cuma dia aja yang punya masalah kesuburan, melainkan suaminya juga gitu. Jadi suami istri tuh punya masalah kesuburan gitu ya. Tapi mereka berhasil hamil secara normal. Wow, gitu ya. Aku tuh suka terharu gitu kalau mendengar cerita-cerita para pejuang 2 garis bisa berhasil hamil gitu. Jadi sekali lagi pengobatan ini ada di Bali. Next time bener-bener deh, I promise you I will make another video tentang pengobatan ini. Jadi next time kalau teman-teman ke Bali bisa sekalian jalan-jalan, liburan, bisa sekalian promil juga gitu. Oke, teman-teman pejuang 2 garis, yang paling penting di atas semua itu adalah pastinya terus berdoa gitu ya, terus ikhtiar, dan pastikan teman-teman selalu berpikir positif dan berada pada high vibration, dan pasrahkan semua pada Sang Pencipta. Yakinkanlah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, terus semangat teman-teman pejuang 2 garis, dan aku terus juga berdoa untuk kalian semua yang sedang berusaha untuk hamil, semoga sukses. Dan ya tetap semangat sekali lagi. Dan oke, akhirnya sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan informasi untuk kalian. Kita ketemu lagi di next video. Please jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan thank you for watching and bye-bye.